Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Anggreni dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Evaluasi Pembelajaran. Apa itu konsep evaluasi? Kami di sini mengambil 3 konsep evaluasi dari peneliti, yaitu 1. Evaluasi suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari suatu. 2. Evaluasi pendidikan adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam kurikulum. 3. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses pengumpulan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi secara sistematik untuk menetapkan sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran. Oke, saya Indah Firawati akan menjelaskan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran adalah suatu proses pengumpulan data untuk membandingkan hasil dalam bentuk skor. Penilaian merupakan proses penentuan dalam pengambilan keputusan. Evaluasi untuk mengukur dan menilai seberapa mampu siswa dalam saat proses pembelajaran berlangsung. Adapun fungsi, tujuan dan fungsi dalam evaluasi pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk membantu belajar peserta didik dalam pencapaian belajarnya. Fungsinya untuk mengetahui atau mengenai tercapainya atau tidaknya tujuan pembelajaran dan untuk mengetahui keefektifan proses belajar mengajar. Baiklah, saya Mer Utami akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Dinda Firawati. D. Prinsip-prinsip dalam evaluasi pembelajaran. 1. Kontinuitas. Evaluasi pembelajaran harus dilakukan secara kontinu atau berlanjut, sehingga saling berhubungan antara hasil evaluasi sebelumnya dengan hasil evaluasi selanjutnya. Dengan demikian, guru dapat melihat perkembangan peserta didik dengan melihat prosesnya, bukan hasil belajarnya saja. 2. Komprehensif. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh mengenai aspek-aspek yang ada di dalamnya secara afektif, kognitif, dan psikomotorik peserta didik. 3. Adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi harus adil dan objektif, di mana dalam mengevaluasi harus tidak memandang perbedaan dan bersifat objektif sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik sesuai dengan fakta. 4. Kooperatif. Dalam mengevaluasi sebaiknya guru menjalin komunikasi dengan wali murid, guru-guru, dan kepala sekolah sehingga dapat ikut serta dalam proses evaluasi. 5. Praktis. Praktis berarti mudah dalam pengaplikasian baik guru yang menggunakan maupun pihak-pihak yang akan menggunakannya. E. Teknik evaluasi penilaian. Yang pertama, teknik tes. Menurut Suharsini Arikunto, tes terbagi menjadi 3, yaitu tes diagnostis, tes formatif, dan tes sumatif. Di samping itu, ada 2 jenis tes lainnya, seperti tes esai dan objektif. 2. Teknik non-tes. Teknik non-tes terbagi menjadi 2, yaitu pertama wawancara dan kedua kuesioner. Selanjutnya di slide yang terakhir yaitu ada jenis-jenis evaluasi. Yang pertama free test dan post test. Lalu yang kedua evaluasi diagnostik, yang ketiga evaluasi selektif, yang keempat evaluasi penempatan, lalu yang kelima evaluasi formatif, yang keenam evaluasi sumatif, lalu yang terakhir ujian nasional. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.